Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Hafsah Halidah. Saya adalah researcher di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau National Research and Innovation Agency. Kegiatan riset saya berkisar di antara EV charging station dan juga smart microgrid with renewable energy. Jadi di sini mudah-mudahan saya bisa memandu diskusi siang hari ini berkaitan dengan decarbonizing transportation sector atau pengurangan karbon di sektor transportasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit pendahuluan, sektor transportasi Indonesia merupakan kontributor penting bagi konsumsi energi dan emisi karbon kita. Bertanggung jawab atas sepertiga konsumsi energi akhir dan sekitar 40% emisi CO2, sektor ini mengalami peningkatan konsumsi energi sebanyak 70% sejak tahun 2010. Nah, rencana pemerintah untuk pengurangan karbon di sektor transportasi diantaranya tertuang di dalam Grand Strategi Energi Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM yang mengadres pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel dan percepatan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya atau biasa disebut Sistem Pengisian Kendaraan Listrik atau SPKL. Nah, Bapak Ibu, kebetulan pada siang hari ini kita akan fokus kepada bagian kendaraan listriknya. Nah, untuk diskusi siang hari ini telah hadir 4 panelis yang akan berbagi insight-nya mengenai topik ini. Saya akan panggil satu persatu ke depan. Yang pertama adalah Bapak Wilson Theo, Vice Chairman dari Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia atau ASMOLI. Kepada Bapak Wilson, kami persilakan. Ya, kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Prabowo Kartoleksono, Head of Research and Development Division dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Periklindo. Silakan Pak Prabowo. Yang ketiga adalah Bapak Rainier Haryanto, Managing Director dari PT Electra Motor Group. Dipersilakan untuk ke depan. Mohon maaf ya Pak, ini udah diurutin katanya biar gampang. Iya, nih harusnya dikasih ya. Panitia nih gimana sih? Yang terakhir, we would like to invite Mr. Andrei Berdyshevsky. I'm sorry if there's any mispronunciation. Partner and Associate Director dari Boston Consulting Group. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin. Meskipun ada Mr. Andre di sini, saya akan membawakan sesi ini dan juga bagi panelis untuk membawakan sesinya dalam bahasa Indonesia. Baik, saya izin duduk ya Pak, pegel kalau sendiri. Oke, siang ya Bapak-Bapak, hari ini kita akan diskusi mengenai decarbonizing transport sector through EV ya, particularly in EV. Nah, saya akan izin set waktu 10 menit ya pembicara. Nanti kalau misalnya udah 10 menit atau udah hampir 10 menit, saya izin batuk-batuk ya Pak ya. Jangan ya, jangan batuk ya, nanti jadi ingat ini ya. Tahun yang lalu ada ini ya, pandemi ya. Mungkin saya ketuk-ketuk aja ya Pak ya untuk ngingetin ya. Oke, dan nanti urutannya seperti ini, semua panelis akan paparan satu persatu urutannya mulai dari Pak Wilson, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Rainier, baru Pak Andri. Terus kita diskusi dan tanya jawab dengan peserta, seperti itu ya. Nah, sebelum itu saya pantun dulu kali ya Pak ya. Mohon izin nih Pak. Kita pantun dulu. Ikan hiu makan nasi. Yuk kita diskusi. Ya, mohon maaf ya pendek banget pantunnya. Kalau di pusat riset saya Pak, itu kepala pusat risetnya tuh jago pantun. Hampir setiap hari itu ada pantun baru dan kita tuh jadi tertekan gitu untuk oke, kita harus bisa nih menyayangi Bapak ini. Seperti itu. Baik, sekali lagi ya Pak ya. Naik mobil listrik ke Bekasi. Sampai Bekasi listriknya mati. Bersih-bersih sektor transportasi, ayo diskusinya kita ikuti. Nah, tapi itu pulangnya gimana ya Pak? Sampai Bekasi, terus listrik di sana mati. Cukup nggak tuh baterainya sampai rumah? Apalagi kalau rumahnya di Serpong Pak, jauh banget. Oke, langsung aja daripada kelamaan saya ngegaring. Kita dengarkan paparan dari Bapak Wilson Theo, Vice Chairman dari Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia atau ASMOLI. Silahkan Pak. Terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga atas undangannya untuk mengundang ASMOLI ke dalam acara yang sangat bagus ini.
Ya, jadi perkenalkan diri, saya adalah Wilson, mewakili wakil ketua satu daripada ASMOLI ataupun Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Nah, seperti namanya sendiri mengindikasikan bahwa kita ini tujuan, visi dan misi kita itu adalah untuk membangun seluruh keberlangsungan maupun industri daripada sepeda motor listrik di Indonesia. Dan fokus kita itu sebenarnya ada 3 pilar ya. Yang pertama mungkin next kalau oke, baik, makasih. Ya, kita baru terbentuk di tahun 2022 ya, 17 Januari dan ketua kita itu adalah Pak Budi Setiadi yang sayang sekali hari ini belum bisa hadir. Beliau adalah mewakili Kementerian Perhubungan ya sebelumnya ya, sebagai Direktorat Jenderal untuk Perhubungan Darat. Nah, jadi kita ajak beliau juga sebenarnya merupakan seorang penggiat daripada kendaraan listrik dan dari tahun 2019, even sebelum itu dari tahun 2018 sampai setelah pandemi kita juga banyak melakukan inisiatif dan juga beliau sendiri juga menerbitkan berbagai peraturan-peraturan pendukung untuk kendaraan listrik. Ya. Jadi untuk saat ini anggota ASMOLI itu sudah lebih dari 23 perusahaan yang bergerak di bidang motor listrik roda 2 dan ada 3 perusahaan yang bergerak di bidang bengkel konversi. Seperti yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu juga bahwa konversi merupakan salah satu pilar industri yang didorong pemerintah untuk mengelektrifikasi ya. Kendaraan berbasis bahan bakar fosil di Indonesia. Nah, jadi konversi ini juga fokusnya itu masih di roda 2. Saat ini sudah ada 11 bengkel konversi yang sudah tersertifikasi, namun yang baru bergabung dengan kita itu ada 3 perusahaan. Nah, selain itu sepeda listrik juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah pernah lihat produk itu. Sepeda listrik itu adalah sebuah produk yang didefinisikan dari segi kecepatan di bawah 25 km per jam. Sehingga untuk produk ini sampai saat ini memang tidak perlu memiliki uji layak jalan. Namun nantinya kita juga sedang berdiskusi dengan beberapa kementerian untuk melakukan standar nasional Indonesia untuk meregulasi seluruh industri daripada sepeda listrik. Ya, brand-brand yang sudah bergabung di kita itu ada dicantumkan di sebelah kiri bawah ya, mungkin bisa dibaca ada Celis, Alfa, Davigo, VR, Jarvis, United, Rakata, Smooth, Volta, Zero dan seterusnya. Ya, jadi beberapa brand ini mewakili saya rasa 95% ya dari seluruh market share untuk kendaraan listrik beroda 2 di Indonesia. Ya, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian ya untuk roadmap daripada perkembangan electric vehicle berbasis roda 2 dan 4 dan lebih di Indonesia itu sebenarnya sudah tertera di sini. Bahwa di tahun 2025 untuk angka produksi daripada motor listrik itu diharapkan bisa mencapai 6 juta unit ya. Di mana yang nantinya itu saya akan memperlihatkan kepada bapak-bapak ibu-ibu juga bahwa sebenarnya basis kita itu masih sangat-sangat kecil di bawah itu. Ya, saat ini untuk motor listrik sendiri itu baru terdaftar ya di Kementerian Perhubungan sebesar 53.000-an unit. Ya, jadi kalau bisa dilihat ya kita masih membutuhkan sekitar 5 juta lebih ya kendaraan listrik beroda 2 yang diharapkan akan mengaspal di jalan-jalan di Indonesia nih. Nah, jadi pastinya ini merupakan tantangan yang sangat-sangat berat sekali bagi industri ini sendiri karena industri ini juga payung hukumnya itu kan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 yang baru diterbitkan ya mungkin 3 tahun yang lalu ya, namun sayangnya pandemi datang dan pastinya banyak sekali hal-hal yang tertunda. Jadi sebenarnya target pemerintah ini merupakan target-target yang sangat-sangat agresif dan kita sebagai asosiasi pastinya sangat dibutuhkan ya untuk mendorong percepatan daripada elektrifikasi daripada kendaraan beroda 2 ini. Nah, untuk beberapa kendala ya mungkin ini saya bisa share dari pemain industri sendiri karena pemain industri sendiri semuanya bergabung di dalam asosiasi kita. Nah, jadi bisa dikategorisasikan menjadi beberapa ya kategori. Pertama
adalah kendaraan listrik ini masih tergolong barang yang sangat baru ataupun produk yang sangat baru dan teknologi yang sangat baru bagi konsumen Indonesia. Jadi pastinya konsumen masih memiliki banyak sekali kekhawatiran, terutama mengenai jarak tempuh, bagaimana cara pengecasan, bagaimana jika mungkin terkena banjir ataupun terkena hujan gitu. Karena saya sendiri juga mewakili salah satu brand bernama Celis, jadi kita juga sendiri selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen yang as simple as mungkin Pak ini kalau misalnya hujan boleh gak dikendarain di jalan raya gitu. Nah ini sebenarnya adalah mungkin pertanyaan yang bagi kita itu adalah trivial ya, ataupun oh kenapa sih bisa bertanya begitu, tapi memang pada faktanya banyak sekali konsumen-konsumen terutama masyarakat Indonesia itu yang masih belum mengerti ataupun masih belum paham terkait hal ini. Dan pastinya kita itu terus akan mengedukasi ya konsumen terkait dengan produk-produk ini. Kedua mungkin yang sering dijadikan sebagai sebuah permasalahan yang umum itu adalah harga produk. Nah namun harga produk ini kalau menurut asosiasi ini sebenarnya relatif ya. Kenapa relatif? Karena produk electric vehicle sendiri untuk roda 2 itu sebenarnya cukup luas range-nya ya. Kalau misalnya produk yang di bawah 10 juta itu juga ada untuk roda 2 dan juga produk yang mungkin lebih mahal mencapai 40 sampai 50 juta sampai ratusan juta pun untuk roda 2 itu sebenarnya ada. Nah, jadi sebenarnya harga produk ini relatif dibandingkan dengan ekspektasi daripada konsumen sendiri gitu. Nah, jadi walaupun memang ada benarnya jika untuk kendaraan listrik ini sendiri porsi cost of goods yang paling tinggi itu adalah terletak di baterai daripada kendaraan listrik. Umumnya 30-40%. Sehingga konsumen sewaktu menilai mungkin total cost of ownership daripada produk ini menilai oke, setelah 1-2 tahun ataupun 3 tahun saya harus mengganti baterai sama dengan 40% dari harga kendaraan saya sendiri. Ini menjadi sebuah concern bagi calon-calon konsumen ya pastinya untuk membeli kendaraan listrik. Ketiga, yang terakhir mungkin saya akan highlight di infrastruktur ya. Nah infrastruktur sendiri juga menjadi sebuah chicken and egg problem ya, ataupun yang mana yang datang duluan gitu. Apakah harus pengecasannya datang duluan, baru motor-motor dan mobil-mobil ini kemudian menyusul gitu. Nah jadi kalau menurut asosiasi ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Kalau misalnya roda 4 iya, ya di roda 4 itu infrastruktur untuk pendukung pengecasan daripada roda 4 itu sangat penting. Ya, jadi untuk memasang misalnya charging station di rumah sendiri itu membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi untuk bisa mengecas mobil tersebut gitu. Nah namun untuk motor itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah charging at home. Ya charging at home ini sebenarnya as simple as colokan 220 volt yang biasa kita ketemui di mana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya produk-produk itu memakai teknologi charging at home as simple as produk ini bisa dicas dimanapun gitu, di dalam gedung, di luar gedung, dan di Indomaret, di mana convenience store dan sebagainya itu sebenarnya bisa juga gitu. Nah jadi itu sebenarnya bukan menjadi sebuah penghalang. Nah namun yang kedua untuk motor listrik adalah public charging ya. Public charging ini biasanya diartikan sebagai sebuah SPBKLU ya. Tadi mungkin moderator juga udah menyampaikan stasiun penggantian baterai listrik kendaraan umum gitu. Nah jadi ini adalah baterai swapping teknologi yang memang sudah dikembangkan juga dan sangat banyak ditemui di Asia Timur ya, beberapa negara misalnya Taiwan dan Cina untuk menyelesaikan masalah jarak tempuh untuk kendaraan listrik sendiri. Nah jadi di Indonesia sendiri para anggota kita itu sebenarnya sudah cukup banyak ya yang memakai teknologi baterai swapping ini. Nah dan pastinya penggantian baterai itu as simple as mengganti sebuah mungkin tabung LPG. Jadi konsumen hanya butuh mungkin waktu di bawah 30 detik ya untuk mengganti baterai yang sudah kosong menjadi baterai yang penuh, dan juga titik-titik penyebaran daripada SPBKLU ini saat ini di Indonesia sudah 1000 lebih ya, mulai dari Jawa, mostly di Jawa sampai ke Bali gitu. Waktunya Pak. Ya baik, ya karena keterbatasan waktu mungkin saya juga mau menyampaikan bahwa sebenarnya sejak diterbitkannya Perpres nomor 55 tahun 2019, sebenarnya sudah banyak sekali peraturan turunan ya. Dan salah satu mungkin yang paling relevan untuk mendorong percepatan ini adalah terkait dengan Impres nomor 7 tahun 2022 yang sudah diterbitkan itu untuk mendorong seluruh kendaraan dinas maupun kendaraan operasional untuk bergerak
menjadi kendaraan listrik. Dan selain itu juga beberapa kebijakan fiskal ya yang bisa kita lihat dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Nah jadi kita melihat sebenarnya pemerintah sendiri sangat-sangat mendorong proses elektrifikasi daripada kendaraan sendiri, dan kita sebagai asosiasi maupun sebagai pemain industri pastinya sangat mendorong terkait dengan percepatan ini. Ya mungkin terima kasih, cukup dari saya. Terima kasih Pak Wilson. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari panelis kedua, Bapak Prabowo, ininya klikernya, Bapak Prabowo Kartoleksono mengenai role of EV and hydrogen in transportation to achieve Indonesia NZE aspiration by 2060. Ya, silakan Pak, 10 menit ya Pak. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang menjelang sore. Nama saya Prabowo Kartoleksono, saya dari Periklindo. Pertama-tama saya menyampaikan permintaan maaf dari Pak Sekjen yang sebenarnya beliau yang diundang, tapi kebetulan ada kesibukan jadi minta saya untuk mewakili beliau. Saya langsung saja, jadi presentasi saya itu tidak bercerita tentang EV per se ya. Saya mau masuk kepada isu yang sekarang mulai sering kita dengar, bahwa daripada pakai EV, istilahnya BEV, battery electric vehicle, kenapa nggak pakai hidrogen aja sih? Knalpotnya kan keluarnya air, gitu ya. Nah ini kenapa kita banyak yang pakai hidrogen? Tapi itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hidrogen itu adalah bahan bakar yang bersih. Dan kalau dipakai di fuel cell itu adalah alat untuk mempertemukan H2 dengan O2 dan akhirnya mengeluarkan elektron, dan elektron itu dipakai untuk menggerakkan motor. Itu gas buangnya atau buangannya atau emisinya tuh hanya air murni. Kemudian hidrogen itu ada di alam semesta ini mungkin ya, mungkin yang paling banyak setelah karbon. Dan kalau di planet bumi kita ini hidrogen bisa dia dapat dari natural gas, gas alam, bisa dari proses elektrolisis dari nuklir, dari biomass dan seterusnya. Dan yang paling umum sekarang itu yang paling banyak didengung-dengungkan itu adalah dari solar PV dan dari tenaga angin. Kemudian transportasi itu sangat melihat potensi yang tinggi dari hidrogen, karena itu dilihat sebagai zero carbon emission alternatif ya terhadap fossil fuel. Kalau hidrogennya dipakai di internal combustion engine yang dimodifikasi dan saya sebut sebagai hydrogen ICE. Kemudian hidrogen itu kalau dicampur dengan natural gas dan kemudian dibakar sendiri ataupun dengan natural gas, itu gas buangnya, intensitas dari carbon emissionnya itu cukup rendah gitu ya untuk ini. Nah, hidrogen itu para ahli itu membagi-bagi menjadi banyak macam, dan itu menggunakan spektrum warna. Jadi yang paling sering kita dengar adalah green hydrogen. Green hydrogen itu apa sih gitu ya? Itu dari solar PV listriknya. Kemudian bisa dari tenaga angin ya, kemudian dari tenaga air, hydropower, terus tidal power, terus kemudian juga yang sekarang lagi menjadi perhatian di pemerintah kita juga dari geothermal, karena kita kan ada di ring of fire ya, jadi potensi geothermal kita tuh terbesar di dunia. Nah, listrik ini kemudian ditransmisikan, kemudian air dan listrik itu melalui proses elektrolisis, jadilah dia H2 dan O2, dipisah. H2O dipisah menjadi H2 dan O2. Nah inilah H2-nya inilah yang dibilang sebagai green hydrogen. Kemudian ada lagi yang namanya pink hydrogen, kadang-kadang disebut sebagai purple hydrogen, kemudian ada yang juga bilang bahwa itu adalah red hydrogen. Apa itu red hydrogen? Sama prosesnya seperti tadi, hanya saja source-nya itu adalah nuclear power plant. Nuclear power plant, kenapa kok dibilang red hydrogen ataupun kenapa nggak bilang green aja, kan nggak ada emisinya. Nah karena dia harus menyimpan nuclear waste-nya itu mungkin sampai 500 tahun. Itu ditanam mungkin di daerah Siberia sana, ditanam sampai 1 kilometer di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Nah ini disebut oleh para ahli itu sebagai pink atau purple atau red hydrogen.
Nah, kemudian ada yang namanya black hydrogen dan kemudian brown hydrogen. Nah, ini kalau black itu kita dari batu bara. Kalau yang brown itu dari ignite ya, batu bara muda ya kalau nggak salah namanya kalau yang lain. Nah, ini yang batu bara muda ini yang pemerintah Jepang itu melihat itu sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan hidrogen untuk kendaraan. Nah, dengan proses gasifikasi batu bara kan kemudian ditembakkan steam ke situ, uap panas yang tinggi sekali temperaturnya, dia menghasilkan gas H2. Nah, H2-nya ini yang namanya black hydrogen ataupun brown hydrogen. Tapi di sini ada emisi CO2, jadi carbon emission-nya nggak hilang, nggak ada, bukannya nggak ada, malah ada gitu. Jadi apa bedanya dengan kita menggunakan BBM ya? Meskipun H2-nya sendiri bersih, tapi sumbernya yang ini. Kemudian ada juga yang namanya gray hydrogen, abu-abu. Jadi dari gas field itu kemudian perlu transportasi untuk dibawa gas alamnya, dan kemudian melalui steam reforming akhirnya jadi H2. Ini pun menghasilkan gas CO2. Karena kan tadinya CH4 ya, C-nya dikemanain gitu loh, C-nya dibuang di udara. Berikutnya ada yang sekarang istilahnya adalah sebagai blue hydrogen. Blue hydrogen itu sama seperti tadi yang gray, cuman bedanya CO2-nya ditangkap terus kemudian dengan proses yang namanya carbon capture, dan kemudian itu disimpan. Ada juga yang konsepnya juga ditanam lagi di liquefaction atau apalah istilahnya gitu ya, para ahli itu istilahnya macam-macam. Terus kemudian disuntikan lagi ke dalam tanah karbonnya. Nah, ini yang namanya blue hydrogen. Syaratnya adalah bahwa dia harus ada carbon capture-nya. Kemudian nextnya itu ada lagi istilahnya turquoise, ini istilah baru ya, saya nggak usah terlalu berpanjang-panjang. Sebenarnya ini adalah proses pirolisis dari metana. Ini tujuannya tetap sama untuk menghasilkan hidrogen. Terus kemudian ada yang yellow hydrogen. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan green hydrogen, hanya ini spesifik listriknya dihasilkan oleh solar power gitu. Entah kenapa itu ada yellow hydrogen. Kemudian ada lagi yang namanya white hydrogen. Ini sama sekali belum pernah eksploitasi. Karena sampai sekarang belum ada yang punya strategi, belum ada pemerintah di dunia ini yang punya strategi untuk mengambil hidrogen dalam bentuk aslinya mungkin deposit di bawah tanah gitu ya, belum ada sampai sekarang. Oke, itu cerita tentang jenis-jenis hidrogen. Nah, berarti kita ini harus bicara dalam konteks energi yang terbarukan. Kita nggak boleh lagi bicara lagi yang lain-lain, kita hanya boleh bicara mengenai hidrogen itu asal adalah green hydrogen. Kalau yang lain kita tahu sendiri bahwa mereka juga mengemit CO2 juga, sama aja akhirnya. Nah, battery electric vehicle, FCEV itu adalah fuel cell electric vehicle, high ICE itu adalah hydrogen ICE, dan kemudian ada satu lagi yang menarik di dunia otomotif saat ini yang namanya e-fuel. Jadi ecological fuel lah atau apa itu istilahnya ya jadi apa isinya. Nah, ini kalau membandingkan dengan kendaraan listrik, kalau kendaraan listrik itu dari sumber listriknya yang green energy tadi, kemudian ditransmisikan sampailah kita katakanlah seperti Pak Wilson tadi itu di charge di rumah ya Pak ya, itu charging station ada di rumah, kemudian langsung dimasukkan ke dalam baterai di kendaraan dan akhirnya energi listrik itu bisa dipakai di roda. Nah, ini ada technical paper dari Society of American Engineers, SAE, kita kenal itu, tahun 2019 keluarnya dan dipublishnya 2020 kalau nggak salah. Itu yang bercerita bahwa kalau untuk battery electric vehicle, dari 100% energi yang dihasilkan oleh green energy tadi, yang sampai ke roda itu tergantung mobilnya ya, itu ada 40 sampai dengan 70%. Ini termasuk motor nih Pak Wilson, termasuk motor. Jadi dari 100% energi yang kita katakan 100 kWh gitu yang energi yang dihasilkan, nah 40 kWh sampai 70 kWh itu yang bisa kita manfaatkan. Yang 30% lagi kemana Pak? Itu hilang di transmisi, hilang di charging station, hilang dari charging station ke EV baterainya, di EV baterainya juga ada losses juga. Oke, nah kemudian kalau dari green energy tadi yang proses elektrolisis itu kan menghasilkan H2. H2 ini harus ditransport. Oh, ini baru bunyi. H2 ini baru bisa ditransport, harus ditransport
dengan sistem transportasi bisa berupa tanker atau pipa barangkali ya. Terus kemudian disimpan di tempat dispensernya di SPHU kali namanya sekarang. Terus kemudian itu baru dipakai untuk kita masukkan ke dalam fuel cell. Nah ini kalau kita pakai energi yang tersisa untuk bisa kita pakai di roda itu paling maksimum itu 33%. So it's between 23% sampai 33%. Jadi energi lossesnya itu banyak sekali yang dibandingkan dengan energi BEV ya, BEV. Nah, ada sekarang kecenderungan atau ada alternatif lain adalah kita modifikasi aja mesin bensin, kemudian hidrogen sebagai bahan bakarnya. Jadi nggak pakai apa-apa, langsung hidrogen. Yang saya bilang sebagai hydrogen ICE tadi, internal combustion engine. Ini begitu sampai ke roda, itu sisanya cuma 17% maksimum. Ini bukan datanya dari saya, Prabowo, tapi ini data dari SAE ya Pak ya. Jadi bukan saya yang mengada-ada nyari angka. Kemudian kalau kita menggunakan yang tadinya istilah saya itu adalah e-fuel. E-fuel itu prosesnya kita perlu menangkap karbon yang ada di udara, carbon capture-nya. Kemudian listrik kita pakai untuk proses yang namanya power to liquid yang merubah H2 menjadi bensin, benar-benar bensin. Dan ini tetap harus ditransport dan kemudian harus disimpan dan didispense di SPBU standar, seperti bensin aja dia. Nah ini masuk ke dalam mesin standar ICE dan kita lihat energi yang available untuk kita pakai, yang siap untuk kita pakai itu cuma 18%. Jadi dari sini kita lihat perbandingannya, kalau kita pakai yang paling efisien dari tiap jenis itu BEV 70%, kemudian FCEV itu 33%, kemudian hydrogen ICE itu 17%, dan kalau di e-fuel itu 18%. Oke. Nah ini percepat Pak ya. Cepat lagi ya. Oke. Karena ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kita lihat harus dari green energy, yang lain-lainnya nggak boleh masuk hitungan karena dia bukan green sama sekali. Kemudian tadi saya harus jelaskan sedikit mengenai efisiensinya. Kemudian dari harga, baterai electric vehicle itu pasti lebih mahal dari ICE vehicles karena teknologi baterai kan masih belum mature ya. Tapi masih lebih murah daripada mobil fuel cell. Ini logikanya sederhana, kalau fuel cell itu kita ada dua mesin Pak. Satu mesin untuk merubah hidrogen dan oksigen menjadi energi listrik, dan kemudian energi listrik kita pakai untuk menggerakkan kendaraan melalui seperti BEV biasa. Dan dia juga pakai BEV, jadi double dia. Makanya dia lebih mahal, akan selalu pasti lebih mahal. Kemudian dengan baterai, harga baterai per kWh sekarang makin lama makin murah. Sekarang sudah mendekati di bawah 200 ya Pak Wilson ya, $200 per kWh. Jadi BEV itu makin lama makin lebih murah, bahkan even kalau kita bandingkan dengan hydrogen ICE. Infrastruktur BEV ini yang lucu adalah bahwa orang bilang bahwa di Indonesia, ini saya bicara di Indonesia, semua bilang bahwa infrastruktur belum ada gini, karena konsepnya masih dengan konsep fossil fuel. Kalau kita butuh energi kita pergilah ke SPBU. Kalau kita pakai kendaraan listrik, mau dia motor mau dia mobil, kita bisa ngecharge di rumah. Tentunya tadi seperti kalau mobil ya listriknya harus ditambah lah ya ininya. Terus kemudian hydrogen infrastructure itu sama sekali belum di-develop di Indonesia. Kemudian e-fuel itu infrastrukturnya itu hebatnya adalah dia bisa menggunakan infrastruktur distribusi bahan bakar yang ada sekarang untuk seperti bensin, cuman kita harus bikin fasilitas gede-gedean untuk carbon capture dan power to liquid tadi. Terakhir exhaust emissions-nya, kalau BEV dan FCEV itu the best, gitu. Karena BEV pasti nggak ada knalpotnya kalau mobil EV ya, baterai EV. FCEV itu knalpotnya yang keluar air murni. Nah hydrogen ICE dan e-fuel itu masih memproduksi NOx. Itu ada dan juga dengan unburned hydrocarbon ya. Nah ini sebagai yang orang-orang bilang itu sebagai emisi gas beracun yang sangat toksik. Nah ini kalau saya bandingkan semuanya, kalau vehicle price dari sini kuning itu ya masih oke. Dan vehicle price sekarang makin lama makin turun, apalagi pemerintah kita sudah bikin banyak aturan untuk mensupport itu. Kemudian tailpipe emission, energy efficiency di situ. Fuel cell vehicle price-nya pasti mahal.
Kemudian infrastruktur belum ada hidrogen di Indonesia, jadi saya kasih warna merah. Tailpipe emissionnya bagus karena keluar hidrogen. Kemudian energi efisiensinya ya masih di bawah BEV. Hydrogen ICE, vehicle price-nya masih lebih murah daripada BEV saat ini karena dia menggunakan infrastruktur produksi engine yang ada. Infrastruktur hidrogennya 0 di Indonesia. Tailpipe emissions 0. Kenapa? Karena masih mengeluarkan gas-gas beracun ya. Kemudian energi efisiensinya kita lihat sendiri tadi sangat rendah. Nah e-fuel itu vehicle price-nya murah seperti harga mobil yang ada di sekarang kita lihat, dan motor yang sekarang ada. Infrastrukturnya ya seperti yang hidrogen gitu ya, belum ada gitu ya, tapi setengah mestinya ini karena BBM kan sudah bisa didistribusikan. Tailpipe emissionsnya hancur banget karena pasti akan ada unburned hydrocarbon, ada NOx, dan energi efisiensinya itu paling rendah. Nah dari sini tabel sederhana aja di sini kita bisa lihat bahwa kita nggak usah deh sebagai bangsa kita mikirin hidrogen yang begitu ribet gitu ya. Apalagi kalau kita dengar cerita mengenai kapal selam Titanic yang meledak, imploded di tekanan 6.000 PSI, sedangkan tangki hidrogen di mobil itu harus 10.000 tekanannya PSI, dan itu ada di bawah tempat kita duduk. Gitu. Kalau saya sih nggak berani, gitu. Kalau saya nggak berani. Gitu itu aja. Baik, itu dari saya. Mohon maaf udah ngelewat berapa menit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Prabowo. Ya, kayak tadi saya lihat muka-muka yang agak-agak, nih beneran nih 10.000. Mungkin nanti bisa disimpan dulu pertanyaannya ya, kita pull di akhir. Sekalian ngundang yang Toyota di bawah kali Pak ke sini biar seru ya. Iya. Baik. Iya Pak. Oke, baik kita lanjut ke panelis berikutnya. Bapak Rainier Haryanto, Managing Director dari PT Electra Motor Group. Silahkan Pak Rainier. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi perkenalkan, saya Rainier Haryanto, Managing Director. Orang nyebutnya PT Electra Motor Group, nama perusahaannya, brandnya namanya Alfa Auto. Kita bergerak di roda 2. Kebetulan di luar itu saya juga bagian dari ASMOLI, bagian dari Asosiasi Ekosistem Motor Mobilitas Listrik, juga Asosiasi Masyarakat Kelistrikan Indonesia. Jadi saya diminta hari ini bicara opportunity gap and challenge. Jadi sebelum masuk ke slide, mungkin kita harus paham kenapa kita bicara electric vehicle. Orang selalu berkor-kor electric vehicle, opsi. Ini sebenarnya bukan opsi. Kenapa electric vehicle itu muncul? Kita harus sadar. Ini tiap tahun kita dengar berita COP26, COP27, mentari COP28. Pembahasan cuma satu, sustainability. Semua orang takut kalau sampai bumi ini suhunya naik di atas 1,5 derajat, yang terjadi kita siap-siap, mungkin hampir sebagian dari populasi akan meninggal. Nggak ada cara lain, kita harus memang berubah. Inilah makanya EV kita berbicara. Kalau kita bicara EV, kita lihat historis, bukan EV, mungkin saya bicara sustainability, pembahasan sustainability itu berbeda-beda. Mulai dari upstream, dulu kita bicara bagaimana, mungkin yang terakhir disebutkan ada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengubah power plant, coal-based fire power plant dikurangin, bahkan dinolkan, lebih ke renewable energy, itu yang upstream. Tetapi banyak semua emisi kita itu datangnya dari keseharian kita, transportasi mayoritas. Yang kita mungkin sadari, yang kita kendarai sendiri, roda 4, roda 2, tapi yang tidak kita sadari, barang-barang yang kita gunakan, kita beli, kita pakai, itu ada supply chain-nya. Itu penggunaan truk, bus, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara dengan kondisi itu, memang mungkin kalau saya bilang snowball effect kita harus bergeser dari fully ICE menggunakan EV itu sudah tidak terhindarkan karena memang kebutuhan dunia. Nah pertanyaannya sudah seberapa jauh? Nah inilah mungkin saya mulai dengan slide saya. Bicara seberapa jauh, Ibu Bapak sekalian, inilah kenyataannya memang sudah ada 320 juta EV vehicle di dunia. Baik tadi mungkin disebut Pak Honggoro ada yang hydrogen, ada yang BEV dan lain-lain. Tapi yang saya ingin bawa tanpa menyebut Indonesia spesifik adalah Ibu Bapak bisa lihat dari paling kiri. Bicara truck van untuk supply chain kita hanya 3% yang baru pakai EV.
Bicara hari-harian kita, mobil roda 4, ternyata baru 14%. Bicara bis, saya tahu di pemerintah DKI Jakarta udah mendorong penggunaan EV dan juga kota-kota besar, tapi secara general di dunia hanya 38%. Roda 2, roda 3, 49%. Artinya apa? Kalau kita bicara opportunity, Ibu Bapak bisa lihat dari kanan ke kiri lah kita balik. Kalau di tempat kami lebih fokus, juga saya tahu di tempat Pak Wilson, ini masih ada hampir 51% orang yang mungkin harus didorong perlahan-lahan untuk masuk ke EV. Tujuannya apa? Bukan tujuan egois, kita pikir untuk next generation lah. Jumlahnya berapa? Bapak bisa lihat size EV di dunia itu 292 juta. 50% dari 250 juta bisa dihitung sendiri. Mobil baru 38%, masih ada tuh 62%. Rata-rata jumlahnya, baru 14%, masih ada 86%. Mobil di dunia 26,5 juta. This is the opportunity. Kalau kita bicara EV, mau pakai teknologi apapun Pak, saya agak agnostik ya Pak, karena kan orang punya interest masing-masing ya. Tapi I think the issue is not about which technology, tapi kita bicara, kita memang harus pelan-pelan bergeser ke EV untuk menyelamatkan dunia lah, kasarnya gitu. Nah sekarang kalau kita bicara apa yang terjadi di dunia, I think yang terjadi di Indonesia, seluruh dunia juga sudah menyadari. Makanya kalau kita lihat, ini saya tunjukkan memang coba sesimpel mungkin, jangan dilihat di kirinya insentifnya, tapi dilihat di kanannya. Ibu Bapak lihat di situ berapa negara yang terlibat. Ini hanya sebagai sampel saja. Hampir semua negara tanpa memandang apakah itu negara besar, negara maju, maupun negara kecil. Mereka menyadari kebutuhan ini dan mendorong untuk kebijakan agar perlahan-lahan penggunaan electric vehicle itu bisa ditingkatkan. Baik bentuknya apa, ya mungkin Ibu Bapak kalau di pemerintah kita dengar namanya insentif yang nomor 1, itu juga bukan hanya Indonesia, dari Jerman sampai Rusia sampai UAE, negara yang paling maju, itu mendorong insentif supaya EV bisa lebih dimanfaatkan. Bicara energi, itu adalah bentuk insentif lain dan juga sama. Tadi disebutkan infrastruktur, karena EV tanpa infrastruktur tidak bisa berarti apapun. Dan hal lain-lain. Tetapi artinya adalah ini adalah pergerakan global, bukan hanya di Indonesia. Sekarang pertanyaan Indonesia. Tadi saya lihat tadi Pak Wilson mau presentasi, waktu sudah habis. Saya coba terusin sedikit lah Pak. Tadi disebut Perpres, Indonesia ini di mana? Indonesia apakah hanya cuma kebijakan tadi insentif EV 2 roda, 4 roda, ataupun tadi yang disebut Perpres, ternyata nggak cuma seperti itu Ibu Bapak. Nah ini effort udah luar biasa, dari subsidinya, dari ada intensi pemerintah untuk melarang penggunaan kendaraan berbasis fossil fuel di 2040 dan juga 2050, kemudian bicara regulasi tentang karbon emisi, bicara juga tentang target penetrasi. Tahun ini dibilang pemerintah akan memberikan insentif untuk 200.000 unit pembelian motor EV baru, 50.000 unit motor konversi. Kemudian bicara tadi disebutkan bahwa cost baterai tinggi, pemerintah berkomitmen melalui baik BUMN maupun pemerintah sendiri mendorong bahwa adanya industri baterai terjadi di dalam negeri. Bicara infrastruktur, infrastruktur saat ini baik PLN maupun Pertamina dua-duanya sedang mendorong pemasangan baik SPKLU, SPLU di mana-mana. Nah ini semua terjadi. Tetapi apakah masih ada masalah? Menariknya masih, Ibu Bapak sekalian. Apa masalahnya? Penggunaan EV tadi disebut oleh Pak Wilson, TCO-nya nggak ketemu. Apa maksud TCO? Total Cost Ownership. Pakai bahasa umum saya begini, Anda beli kendaraan, terus Anda jual kendaraan di ujung, Anda punya biaya operasional, servis dan bensin dan lain-lain.
Dibandingin kalau saya beli pakai fossil fuel, dibandingin beli pakai listrik. Ternyata gapnya masih gede. Gapnya di mana? Yang tadi mungkin udah disebut nih sama Pak Anggoro juga, kata saya dengar. Baterainya kalau bahasanya kalau kita pakai IC, kendaraan IC, Anda kan nggak perlu ada baterainya, ngisi aja bensin. Tapi kalau ada IC ternyata ada baterainya karena itu buat simpen energinya. Nah, komparasi ini masih ada gapnya. Nah, ini bergeser kedua, konsumen pada umumnya, sorry lah, memang banyak early adopters, banyak yang mikir, oh ini kita harus bisa sustainable, harus lebih teknologi. Tapi jangan lupa urusannya, mohon maaf nih, bahasanya kantong. Orang langsung mikir pertama, aduh kemahalan ah, nggak mau ah, walaupun saya memang komit begini-begini, tapi terlalu mahal, saya nggak sanggup. Habis itu kedua, namanya convenience. Artinya apa? Ngisi baterai saat ini, teknologi saat ini ya, untuk kendaraan, Anda butuh 3-4 jam. Paling cepat dengan super ultra charging, sorry tadi Bapak, saya tahu saya punya kendaraan mobil listrik, kalau saya pakai yang sekencang-kencangnya, yang normal 35 kW untuk ngisi mobil saya, itu sejam setengah. Convenience-nya, ya beda banget kalau saya pakai kendaraan bensin, saya tinggal ke petrol station ngisi, paling lama-lamanya ngantri. Kalau ngantri kebanyakan saya pindah ke petrol station berikutnya, selesai. That's the challenge. The consumer mindset itu masih so ICE. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini. Changing the mindset is challenging. Ketiga, of course tadi di mana-mana ada pom bensin, charging infrastruktur ataupun baterai shop masih berkembang. Convenience-nya belum ada. Keempat, untuk Indonesia, mohon maaf ini saya very terbuka, masalah lokalisasi jadi penting. Kenapa? Economic value. Orang bahasa paling simple, kalau kita bisa produksi dalam negeri, minimum saya mengurangi biaya supply chain. Bawa barang dengan kapal, truk segala macam. Kedua, pajak impor. Bukan pajak impor di kita loh, pajak impor kita mungkin bisa 0. Di sana juga pakai pajak karena namanya negara dan negara, mereka butuh pendapatan. Kita punya industri. Industri yang kita miliki di Indonesia adalah kendaraan, kalau saya bahasanya chassis. Kita punya industri yang dibangun oleh teman-teman kita di Honda, di Yamaha, di Kawasaki, untuk bikin motor frame segala macam. Tapi saya nggak tahu Pak, kalau saya bicara elektronik, Bapak cari aja di Indonesia. Bikin yang paling simple, PCB dan chip. Saya nggak tahu Pak Anggoro, tapi setahu saya, ya mohon maaf, BRIN juga mungkin. Saya tantang Anda cari dengan ekonomi yang paling murah. Nggak mungkin ada. That's our challenge. Kita harus bangun industri kita. Ini saya terakhir. Tapi balik lagi, ini semua tidak akan bisa apa-apa tadi tanpa mungkin ada bantuan regulasi, kemudian ekosistem. Saya cuma bilang regulasi terakhir. Saya ingin bicara bahwa kadang kita juga salah persepsi. Regulasi itu seolah membuat kita mudah. Regulasi itu adalah memberikan lubrikasi. Tapi balik lagi ujungnya adalah, saya selalu percaya adalah 1 dan 2. Kalau regulasi bisa menciptakan TCO yang sangat reasonable dan address semua preference konsumen, I think that will solve the solution. Dan anyhow, 6 isu ini bukan saya lempar karena isu, karena saya percaya opportunity itu muncul karena ada gap and issue. Kalau kita nggak pernah ada gap dan issue, nggak pernah ada opportunity. Jadi saya stop di situ. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak ini ya, merangkum sebagian besar gap dan opportunity yang ada di Indonesia sekarang ya. Terima kasih Pak Rainer. Oke, yang terakhir, last one, we will hear our last panelist, Mr. Andrei Berdyshevsky. Sorry if I pronounce it wrong. So you will talk about please show the slides, please. I think this is a different slide. Yeah, this one. Learning from the global best practices. So you will show us how the world are doing right now compared to what are we doing and how good we are in implementing this EV in Indonesia. So please, Mr. Andre. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang terhormat.
Terima kasih atas kehadirannya di sesi ini dan nama saya Andre dari BCG. Merupakan kehormatan besar untuk berada di sini dan memberikan perspektif kami tentang mobilitas berkelanjutan sebagai bagian integral dari jalan Indonesia menuju net zero. So thank you for having me. I'll start with just where we see globally the topic of EV developing, and I've been in this business since 2011, working across 25 different markets, and this chart keeps changing every half year. But what's interesting is that we see ourselves now in the inflection point where by 2030 we already have the majority of vehicles electrified. And by 2035, we forecast actually 60% of all the vehicles globally, new vehicles sold, to be battery electric vehicles. And you see it's happening in 3 phases. So usually there is a regulation-driven phase where the mature markets like China, the Nordics in Europe, and some states in the United States have been driven by regulation to transition to EVs. And they are now changing to a point where EVs become cheaper to operate. So your total cost of ownership, especially for fleets, is going down, and it's the natural choice to go towards electrified vehicles rather than ICE or other types of vehicles. And then at some point, and you've seen announcements actually around 2 years ago in many cities and then also nations to ban ICE supply, where you don't have any other choice from a certain point, right? So from 2030, we see those bans, and this is where, of course, the inflection continues. Now, why are we talking about EVs in Indonesia? And my predecessors made very, very valid points. I want to put a number on it. So we did a calculation, what is the profit pool? So basically profitability times the services and products sold across the EV value chain. And you see that both for 2-wheelers and 4-wheelers, we see huge potential, especially in the component manufacturing and in the manufacturing and sales of vehicles, be it 2-wheelers or 4-wheelers. But also there is a lot to gain from the services and building the service ecosystem. It is the topic of financing and providing the finance to people to purchase, for now, the higher cost of the vehicle. But also a lot of business to be made in charging and battery swapping, also SPKLU, SPBKLU, and new mobility services to have a shared ownership of vehicles. Now, what's also interesting is that Indonesia has a huge potential to become an export nation for vehicles, which I think is untapped so far, right? You are #1 in nickel, that's no secret, but also other materials like copper and manganese are richly available, and you have a bold upstream position where starting to downstream and making the products of higher complexity from these materials will be essential. You're already producing 1.5 million cars, so 4-wheelers alone, in 2022. So there is a supplier ecosystem which can be tapped into. And if you compare the manufacturing cost, Indonesia is leading globally. So this is combined the labor cost, the investment into land, the investment also into the ecosystem. It's not just the labor cost, right? So you don't have the cheapest labor force, you have one of the most capables, and you have the ecosystem to support it. So there is a huge potential. Now, when we look into and try to learn from other countries, we talk about the flywheel of electric vehicles. So you need to kickstart the flywheel, and then the effects take place. And the flywheel is usually kickstarted by the infrastructure. Because if you have the ability to charge, and to your point, Pak Reinier, if you have a gas station at home, right, so actually it's easier for you to adapt and change your lifestyle, because the lifestyle is more convenient to drive an electric vehicle, be it 2-wheeler or 4-wheeler. And then more people start to adopt. And then there is business created, right? You have to serve those clients. You've seen in the last year shortages of electric vehicles where customers have been waiting for half a year to get their car and ordering in advance in Europe. So I have friends who said, oh, for Volkswagen you have to wait a year.
So they ordered a Kia to wait for half a year to just get an electric vehicle. That shows that there is a willingness to adopt. And you see it also that if we compare across the countries, there are 4 key challenges to overcome in the adoption. Number 1 is the lack of infrastructure and the vendors for the services. Number 2 is the significant investment needed to build this infrastructure, but also to allow for the localization of products and the local manufacturing. There is a high initial cost for the first movers who start adopting electric vehicles. And in many countries, we've seen a fragmented provider ecosystem. So to give you an example, when I've been helping to launch one of the first purpose-built electric vehicles in Germany in 2012, we had alone in one city in Munich 26 different charging pillar operators, each of them requiring an own payment method and an own card, right? So what we did, we said, okay, let's offer a service where we consolidate the information and offer this one card with one tariff, which collects the different offerings from the different vendors, so make it easier for the customers to adopt. And this is where the regulation is targeting, right? So here's an example for charging where we differentiate between the what we call mobility service providers, so the actual interface to the customer, the charging point operator, the one who owns the assets, and the grid infrastructure. And you see on the top the picture where it all started. So you have a very strong involvement of the government in China, in Germany, in Berlin, in Amsterdam, in Netherlands, especially on the grid ecosystem. And then they start offering and bringing in the services. So State Grid in China, for example, kickstarted the whole charging topic, but very quickly the 3 major startups, Tigo, Teladien, and StarCharge emerged. And the landscape, the market took its turns where the government can step back. So they start to, they provide the incentives and they provide the support and own investment to kickstart the infrastructure, but then open it to the market and let the market mechanisms take its direction. Same we see also in the topic of financing, right? Who is financing? Is it the government or is it the private sector? In many markets on the topic of, for example, upgrades of the grid, we've seen the government stepping in the initial phase. And then the actual above the ground charging stations are provided by the private players, right? Also in the topic of creating and offering land use. So in Amsterdam, for example, the government provided land for the chargers to be installed on because the land cost was so expensive. And then the private players were coming in and making the investment. We've seen similar developments in certain areas, certain provinces in China, where the land cost was basically provided maybe as a concessionary capital or provided as dedicated space for charging. And we've seen this topic also, for example, when we talk about the battery storage. One of the speakers today in the morning talked about the battery cost different dependent if it's part of a building and it's regulated by the zoning code, or it's part of an EV and it's regulated by the manufacturing code. So we need to figure out also how to decrease the cost of the grid upgrades of land to actually accelerate the infrastructure upgrades in Indonesia to happen. I leave you with a vision, and this is where I think also my predecessors talked about coming back to the question of why we talk about electric vehicles. We talk about them not because they're fun to drive, which they are, or they're more convenient to operate, or because we think that the switching to the vehicle will generate less CO2. We talk them as a part of an integrated, decentralized energy system. Right, where when we go towards renewables on the left side in the energy generation, and we have a smart grid which can generate itself, regulate itself, and it can deploy distributed energy resources. And we have vehicles as batteries on wheels which contribute to the overall storage capacity, which can decrease the impact on the grid, which can help to balance the grid, decrease the fluctuations from renewables. Then we're advancing truly to a
integrated energy system with mobility playing a very important role in it to enable actually a faster transition to renewables, which this country, Indonesia, is so strongly in need of. So thank you for your time and looking forward to the discussion. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mr. Andre. So ya, sebelum saya lempar ke lantai apa ya? Satu peserta maksudnya. Saya mau bertanya dulu nih, dari saya dulu. Gak apa-apa ya, bapak-bapak ya. Mungkin saya mulai dari Pak Wilson ya. Jadi tadi kan kita lihat ya target dari, mungkin panitia kalau bisa di-show lagi slide-nya, target dari electric two-wheelers dari pemerintah itu produksinya 6 juta unit di tahun 2025, which is 2 tahun lagi ya. Dan sekarang sampai hari ini kita baru punya sekitar 53.000 ya. Nah gimana nih menurut Pak Wilson sendiri nih, optimis gak sih sebenarnya akan ke sana, atau sebenarnya ini target dari pemerintah ini terlalu ngawang-ngawang gitu, kayaknya kejauhan gitu, atau sebenarnya enggak sih dengan instrumen banyak, kan kemarin kita baru dapat subsidi ya bulan Maret kalau pembelian insentif ya 7 juta kalau nggak salah ya untuk kendaraan listrik roda 2 yang TKDN-nya di atas 30% ya atau 40%. Jadi langsung diskon 7 juta gitu kan. Nah itu udah ada segala macam. Optimis nggak nih? Atau ya itu masih harus banyak instrumen yang harus dikeluarkan sama pemerintah? Mungkin bisa dijawab. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya Indonesia ini seperti yang tadi mungkin dari Pak Andre menyampaikan ya, kita memiliki nickel reserve yang sangat tinggi, yang nomor 1 di dunia. Nah jadi sebenarnya secara Indonesia sendiri, visi dari Pak Presiden Jokowi itu adalah menjadi EV powerhouse ya. EV powerhouse itu maksudnya itu apa? Yaitu mengembangkan seluruh ekosistemnya itu dari hulu ke hilir. Termasuk untuk pengembangan daripada nickel reserve yang sudah kita ada, menjadi baterai, menjadi penggunaannya, menjadi infrastrukturnya, serta sampai ke roda 4 dan roda 2 yang dipakai gitu. Nah jadi saya yakin pemerintah sendiri cukup optimis ya Bu ya. Untuk mengembangkan ini bukan hanya untuk nasional saja, melainkan kita menjadi sebuah negara yang bisa ekspor nantinya ke mungkin Asia Tenggara dulu, baru nanti ke Eropa dan Amerika. Nah jadi sebenarnya kalau menurut saya pastinya target itu cukup optimis ya, mungkin belum didiskon dengan pandemi. Ya jadi mungkin bisa mundur 3 tahun ya atau gimana, pastinya target itu cukup optimis. Tapi pemerintah sendiri sudah kalau di opini kita sudah memberikan sebisanya ataupun melakukan semaksimal mungkin. Ya, jadi kita sebagai praktisi, kita sebagai mungkin industri ya itu sebenarnya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun memang industri ini tidak segampang itu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan juga dari beberapa bapak narasumber bahwa challenge-nya itu masih banyak sekali gitu. Ya, jadi sebisa mungkin kita tidak mau mencapai global warming 1,5 derajat. Pemerintah juga sudah membantu sebisa daripada pemerintah sampai memberikan insentif pembelian sebesar 7 juta per unit. Namun realisasinya itu memang masih belum sesuai harapan Bu. Ya, jadi untuk target ini pastinya sangat optimis, namun kita itu masih cukup percaya diri ya Bu ya untuk bisa mencapai target yang diberikan oleh pemerintah. Semoga menjawab. Thank you jawabannya. Ya, jadi 7 juta ya diskon, bisa langsung kontak kalau mau selis atau mau yang Alfa mungkin ya bisa langsung kontak ya. Oke. Berikutnya masih berhubungan dengan electric two wheeler ya. Mungkin saya akan ke Pak Renier. Tapi sebenarnya ini bisa dijawab Pak Wilson juga sih, biar bagi-bagi aja nggak apa-apa ya Pak. Pak Renier ini apa? Kembaliin lagi aja nggak Bu? Boleh. Ntar sampainya ke saya lagi Pak. Ya jadi tadi di presentasinya Andre kita lihat ada infrastruktur untuk kickstart EV flywheel. Jadi tadi kayak untuk make it rolling gitu ya. Kita mulainya dari infrastruktur. Ini sebenarnya tadi udah dibahas sedikit juga. Relevan nggak sih buat electric two wheeler gitu kan? Sementara sebenarnya kan dia nggak butuh sebesar four wheeler gitu kan? Apakah itu masih relevan gitu ya? Misalnya apakah sebenarnya kita butuh fast charging station di yang public gitu ya, yang untuk motor gitu. Kemudian karena kan kita tahu sendiri ya electric two wheeler Indonesia tuh unik ya. Kita nggak ada, kalau yang tadi kan kita dari Pak Andre kita lihat contohnya gitu ya, learning apa tadi?
experience yang dari luar negeri itu untuk four wheelers case-nya. Karena di luar negeri tuh yang electric two wheelers tuh kayaknya belum banyak ya. Yang tadi mungkin Asia Timur, tapi itu juga Indonesia tuh kan ketiga terbanyak ya Pak, bener ya Pak? Penggunanya ya, dari seluruh dunia tuh kita ketiga terbanyak, marketnya paling besar, ketiga. Nah, saya mau nanya itu ada ini nggak sih, mungkin relevansinya gimana? Nggak terlalu kalau misalnya motor tuh sebenarnya di rumah aja cukup atau seperti apa? Mungkin pandangan Pak Rainier. Sorry Pak kalau agak jauh dari ini nih, tapi kan ini dari expertise-nya. It's within the expertise Bu, cuman saya lepas topi alfa dah kalau gitu ya Bu ya, jawabnya ya. Silahkan. Jadi kembali lagi Bu, tadi mungkin yang tadi Andre bilang, kalau kita punya petrol station di rumah Bu, hidup lebih indah Bu. Nah permasalahannya gini, let's be fair ya Bu ya. Indonesia ini, kita harus paham Indonesia itu unik. Negara kita itu kepulauan dan tidak rata Bu. Dan jangan lupa berkendaraan listrik itu mengubah gaya kita berkendaraan. Kalau ada yang belum berkendaraan listrik mungkin tidak paham, tapi yang udah pernah itu paham sekali ya maksud saya. Karena kita kendaraan udah nggak kayak pakai motor IC, apa dikit gas, rem. Coba Anda lakukan itu di EV, kita jamin baterainya habisnya begitu. Gitu loh. Jadi I think the problem kita ini semua kan ya termasuk dari tempat Pak Wilson maupun dari teman-teman kita yang lain dari merek lain adalah kita memahami itu bahwa lingkungan Indonesia itu berbeda. Baterai is baterai, ada kapasitasnya. Sekarang kita bisa mendengungkan kepada semua pihak, ya udah kita bikin aja, tadi Andre bilang buka aja petrol station atau charging station di rumah. Tapi Ibu, saya tanya aja nih, berapa orang sih yang nggak lupa atau gini, berapa orang yang lupa untuk ngecharge kadang-kadang begitu nyampe rumah lupa, besok pagi jalan, astaga, waduh baterai tinggal sekian. I think the answer for that Bu is very humanity, dan akhirnya jawabannya apakah relevan membuat infrastruktur? Yes, it become very relevant. Nah pertanyaannya karena kita masih di early stage, mohon maaf ya, kenapa saya bilang early stage? Tadi komparasi China 15 tahun di depan kita, India 10 tahun di depan kita dalam sisi ekosistem ya Bu. Kita ini baru mulai lah ya Bu ya, kita Pak Wilson koreksi kalau saya salah, Bapak yang lebih paham angka juga, kita sangat baru mulai, artinya kita juga sama-sama belajar memahami titik-titik mana yang kita perlu install infrastruktur ini. Jadi singkatnya kembali lagi sangat relevan, relevansinya di mana? Karena adanya kondisi Indonesia, hal yang sangat humanis tentang charging, dan juga kita masih baru belajar. Mungkin itu jawabannya Bu. Terima kasih. Silakan saya juga berharap ada respon dari. Mohon maaf ya, yang lain tunggu dulu sabar. Sebentar, jadi tadi saya menambahkan karena tadi ditawarin kalau ada yang mau dapat subsidi 7 juta ya. Karena saya yakin di antara kita semua di sini itu tidak ada yang eligible untuk mendapatkan 7 juta. Kenapa? Karena kalau dilihat di peraturannya 7 juta rupiah subsidi ya. Kalau yang pajak itu kan namanya insentif. Yang ini subsidi, benar-benar kasih 7 juta. Itu 7 juta itu hanya untuk golongan tertentu. Jadi yang penerima kredit usaha kecil ya, KUR ya, KUR. Terus kemudian listrik di rumahnya tidak boleh lebih dari 900 watt. Terus kemudian ada beberapa syarat lagi, dan saya yakin kita semua di sini tidak eligible untuk itu. Jadi ini yang kami di Periklindo yang sekarang sedang mendesak pemerintah untuk review lagi dong, gitu. Kamu sekarang panik, kenapa terus yang tertarik untuk mendapatkan subsidi ini kok kecil sekali, cuma 200 ya, kalau nggak salah angka berapa gitu ya? Baru 30 Pak yang udah di-grant. Baru 30, bayangin aja, baru 30. Nah, kita sekarang sedang intensif dengan pemerintah untuk bilang ya jelas aja Kemenkeu itu adalah Anda mengarahkan kepada orang-orang yang tidak butuh kendaraan. Target yang mendapatkan subsidi itu nggak jelas, jadi gitu kurang lebih seperti itu Bu. Jadi saya ingin menambahkan bahwa kita jangan terlalu banyak mimpi dulu yang 7 juta gitu. Kita sedang dari Periklindo kita sedang mendesak pemerintah untuk mereview lagi kurang lebih aturannya itu. Makasih. Maybe I can quickly add, so you're absolutely right. The international examples, many of them are focusing on four-wheelers and SPKU. In Indonesia, as with a specific
condition with the two-wheelers, I think there are also specific solutions required, right? So we are talking also about SPB Kalu, but also consider that we're not always talking about the same use cases. So we still see a strong electrification going on the fleet side. So all the delivery services, the food delivery, the parcel delivery, also some of the motor taxis, the two-wheelers which are rented out, right? We had a conversation about Bali, more two-wheelers than people on the island. So this will require specific solutions, and because the recharging happens more frequently, SPB Kalu becomes much more efficient in that sense, right? And we can imagine also for Indonesia specifically a concept of charging hubs. So where you have, for example, different types of vehicles coming to the hub to exchange and to recharge. It can be gas stations, it can be also new locations which are strategically more interesting for these fleet applications. What is important is that it would be easier if we would have a standard, right? So standardization is something which will help adoption significantly. Of course, it's a very sensitive topic, and because there are different competitive interests, but if that's the case, this could be a big step forward to advance electrification. Yes, thanks you. I'm glad you brought that to a standardization, because sebenarnya saya tanya itu tuh, saya mau cerita juga, tapi nanti aja ceritanya di akhir. Kita terima dulu pertanyaan dari, waduh, kok banyak ya? Panitia, boleh 2 jam lagi? Aduh, pilihnya gimana ya? Yang perempuan gitu nggak ada? Biasanya kalau di luar negeri gitu kan, gender, apa namanya, mix, apa sih, itulah pokoknya. Tapi nggak ada ya? Oke, tadi siapa duluan ya Pak? Mungkin ya, Mas yang ini dulu ya, pakai kacamata. Silahkan diberikan nama, dari mana, pertanyaannya untuk siapa, atau boleh semuanya. Silahkan. Salam kenal, Sandro Sirait dari Merdeka Battery Materials. 2 questions, one in bahasa, one in English. Untuk yang pertama, untuk yang ini mengenai sustainability ya. Saya juga strong believer di EV, cuma ada beberapa criticism kayak, tapi kan EV nanti listriknya pakai batu bara juga gitu. Itu gimana ya Bapak-bapak ya? Apakah benar lebih bersih, apakah benar kita ini nyelamatin dunia gitu ya? Kan pakai batu bara juga. And I think the second question is for Andri. How do you see the EV ecosystem in Indonesia will evolve in 5-10 years, and what are the key enablers for the upstream, downstream ecosystem so that it can be well integrated in Indonesia? That's it. Thank you. Ke bapak-bapak sekalian yang bersedia jawab. Silakan. Oke, saya coba jawab. Ini pertanyaan yang sering sekali kita terima ya. EV kan cuma mindahin knalpot, istilah lainnya gitu ya. Dari knalpot mobil menjadi knalpotnya PLTU. Terus kemudian toh juga lu bakar batu bara juga, manfaatnya apa? Oke. Sekarang kita lihat bahwa EV itu peraturannya aja baru keluar 2019 ya. Bahwa kita negara kita harus fokus ke EV. Jadi sekarang baru 3 tahun nih. Nah, di power grid kita di Indonesia, PLN ini dibangun based on batu bara. Gitu. Tapi kita sekarang kita harus akui bahwa listrik yang kita pakai ini sebagian tuh dari batu bara. Tapi jangan salah, 14% itu sudah renewables. So whatever no matter how you look at it, at least kalau pakai EV udah 14% renewables, gitu ya. So itu satu fact. Kedua, fact-nya adalah bahwa pemerintah kita itu harus membakar devisa itu sehari ya, itu lebih dari 1 triliun rupiah untuk impor BBM. Silakan cari di internet. Nah, kalau itu kita kurangin aja 10%, udah 120 miliar ya sehari yang bisa kita save ya. Nah, batu bara itu kan kita nggak import, kita gali dari pekarangan kita sendiri, ibarat di rumah. Kita nggak bakar devisa tuh. Jadi dari segi keuangan pemerintah negara, meskipun kita tahu bahwa kita masih pakai batu bara, kita sudah saving dari situ untuk keuangan negara. 100 miliar sehari loh, gede ininya savingnya kalau gitu. Itu hanya
berapa persen tuh ya yang bisa kita kalau kita save. Itu satu. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, mengendalikan emisi gas buang dari 140 juta kendaraan. Itu tentunya jauh lebih susah daripada mengendalikan emisi gas buang dari puluhan PLTU di seluruh Indonesia. Bagaimana kalau tiba-tiba misalnya pemerintah bilang, saya willing to bayar kamu para pengusaha PLTU, saya bayar lebih tapi kamu capture karbonnya. Selesai masalahnya tadi. Mau kita memakai batu bara, mau kita pakai gas, tapi ada carbon capture-nya. Teknologinya available. Memang harganya masih masuk, jadi masih mahal. Jadi nggak masuk kalau sekarang tiba-tiba pemerintah memaksakan seperti itu. Kira-kira jawabannya seperti itu, agak panjang lebar, tapi kira-kira seperti itu ya. Oke, udah terjawab. Makasih. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Saya nambahin deh Pak, namanya gini aja Pak. Kalau Bapak kan kayaknya lebih polusi, saya agak menghindar polusi sedikit nih Pak. Pak, saya bahasa paling simpel aja Pak. Listrik itu kan terus tadi Bapak bilang Pak Anggoro diproduksi Pak. Kita industri pasti pakai listrik Pak. Tapi kalau Bapak pakai ICE, pertanyaan saya balik Pak, bukannya Bapak bikin problem 2 kali Pak. Betul nggak Pak? Kita adopsi EV Pak. Kalau tadi Andre berpresentasi integrated Pak. I think that's our ultimate goal Pak. Tapi kan ini ayam telur Pak. Masa Bapak mau bilang, saya nunggu dulu jadi, baru saya main konversi Pak. I think it's, when we talk, makanya tadi saya bilang, why we do this, I think this is our personal commitment ya Pak ya. Kita semua sebagai individu yang kontribusi Pak, kalau kita mau egois sih gampang aja sih Pak, aku nggak peduli. Tapi kita kan nggak boleh begitu dong jadi orang Pak. Kita juga harus mikir ya udah dah Pak, mungkin memang kita harus mulai paralel itu dimulai Pak. Lebih baik kita daripada 2 masalah Pak, 1 kita beresin Pak, pelan-pelan 1 lagi kita beresin. Kalau saya jawabnya praktis gitu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Rainer. Oke, you want to add to the answer or you want to answer the second question? I'll answer the second question and answer the first question Oh, at the same both. time. Okay, please. I'll try, but thank you also, Pak, for saying it is an individual duty, and there are many choices you can make. So it's not only choosing the electric vehicle. I stopped eating meat 4 years ago because this is the biggest emission we have in our personal choices. But reducing something is something which can help. Yeah. So to your question, we talked about how do I see the ecosystem in 5 and 10 years. I think in 5 years, what I would aspire to see is a manufacturing sector which is able to produce electric vehicles, not only 2-wheelers but also 4-wheelers, also closing the capacity gap we have right now to the government targets, because the capacity is not there yet to meet our manufacturing targets, which we have by 2030. I think it's 13 million 2-wheelers and 2.9 I think 4-wheelers. But generally there is the gap in capacity, and that manufacturing should be also clean and sustainable. Right, so we talk about the emissions while operating in EV and where the electricity comes from, but we also need to look into the manufacturing and into mining. All right, so decarbonizing the operations, deploying circular economy principles to decarbonize the operations and reduce the waste. The sustainable practices in mining are all very important on this journey to decrease the overall emissions from electric mobility. I think in 10 years' time, my ultimate vision would be really that the vehicles are integrated as a part of a decentralized energy system where they operate as batteries on wheels. And you as a consumer are able not only to have a cheaper transportation mobility, which leads to inclusion, and by the way, that's also important for public transport. Right, we haven't talked about public transport and utility vehicles at all, but these are big portions, and a lot of European regulation right now is targeted exactly on public transport, utility vehicles, trucks. So with participating in an energy system, there are also new business models and new ways for the consumer to participate in this economy, which I think could be a great advantage for Indonesia and very digital
population to participate in new ways to actually earn some money. Okay, thank you. So actually, regarding the public transport, I actually have a question for you, but yeah, we will see from the floor first. Then, if we have time, then we can talk about it later. So ya, next ya, yang pakai batik, batik yang merah, ya, silahkan. Nama dari mana ke siapa? Yeah, am I audible? Yes. Okay, so thank you. I'm Raffi, a student from Institut Teknologi Bandung. So thank you everyone for the material. It was really interesting watching the different perspective. But my question is for Andre. I'm curious, maybe it's a follow-up to your previous answer regarding the ultimate vision. How optimistic are you with Indonesia's aim, especially in the goal of downstreaming the EV industry and even maybe becoming a global player? As historically, Indonesia has been a more natural resource export country rather than a technology export. So do you think, how optimistic are you in your opinion, Andre? Thank you. Thank you for the question. By the way, we have a lot of colleagues coming from your university, so when you're done, always looking for good people. I think there have been some decisions made which were which make me quite optimistic, right? For example, the topic of electrifying the SOE fleet, state-owned enterprise fleet, by 2025. Is something which are the right signals, because when you see the executives driving electric and there is the word of mouth and there is a proof point that it's that it's actually convenient, people start to adopt, right? The other thing is, if you look into how the country is managing its resources, so we had also a conversation where we know that other nickel-rich countries are completely at the mercy of their customers, who are downstreaming the process and doing the more complex applications of nickel into batteries themselves. So they have the export contracts. Indonesia was very careful and to secure the resources for the country. So you're in a good starting position, right? Of course, it's always a question of the willingness and of speed. And I think many right things have been done, but there are also elections coming up. There will be some changes introduced. So you can never be for sure what's going to come, but I think we're on the right trajectory. Like I said, what speaks for achieving the targets is that there is the natural resource base, there is the labor base, there is investment in talent to be built, but that needs to be enhanced. And I think just the speed of implementation needs to increase. But otherwise, I am quite optimistic that the country is on the right path. Okay, thank you. Satu lagi boleh ya? Waduh, tambah banyak Pak. Saya bingung nih. Duh, saya pengen dari sisi sini sih sebenarnya, cuman ini ada ibu yang ngangkat tangan tadi belum ada. Jadi terakhir nggak apa-apa ya Bapak-bapak. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung dicolek aja setelah sesi ini. Pak, silakan. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Melanie dari Kedutaan Besar Kanada. Hi Pak Peter. Tadi Bapak-bapak sudah menyebut mengenai upstream dan downstream dari industri ini sendiri. Pak Andre juga sudah menjelaskan kira-kira apa yang bisa ditemukan di Indonesia, tapi yang belum mungkin di touch base adalah mengenai ujung dari industri ini sendiri, yaitu recycling di EV batteries. So yes, Pak Rainer, it is a chicken and egg situation dan semua harus berkontribusi dalam hal ini. Tetapi apakah Indonesia menurut mungkin Bapak sudah siap untuk menampung baterai-baterai yang sudah nanti harus digantikan? Dan apakah ekosistemnya sudah siap? Itu satu pertanyaannya. Kedua, kami ketahui juga bahwa di upstreamnya sendiri, tambang, mereka memang sudah mempersiapkan industri recycling baterai itu sendiri. Untuk EV sendiri, apakah harus dinyasatukan
ke dalam industri tambang itu, atau mungkin dari EV practitioners ini harus membuat sub industri sendiri. Begitu mungkin, terima kasih banyak. Ini ditujukan kepada Pak Rainer atau Dan Pak Andre? mungkin semuanya boleh. Semuanya. Oke. Jadi kayak ujian tesis ya? Iya nih Bu. Mungkin Pak Rainer ya? Oke, Iya. Bu Melani, apakah sudah siap saat ini? Saya jawabnya tidak. Kenapa tidak siap? Ini kesiapan ini bukan hanya masalah Indonesia tapi masalah global ya Bu ya. Pada saat Ibu bilang recycle, ini mungkin tadi yang menjadi kata kunci adalah sustainability itu adalah bukan mining Bu. Mining is one part, kemudian bicara lanjutannya adalah gimana reuse recycle. Permasalahan semua di dunia terutama dari tambang adalah kecepatan kita memining dan recovery dari earth itu tidak imbang. Nah sekarang balik di baterai, pertanyaannya adalah apakah kita bisa 100%kan recovery baterai? Seingat saya, sepengetahuan saya nih Pak Paulus bisa confirm atau yang lain, belum ada, di level laboratory udah terjadi, tapi di commercial level you can't do it. Jadi that's one problem. Tapi pertanyaan Ibu berikutnya menarik, apakah perlu disatukan Bu? Ini kita bicara proses ya Bu ya. Mineral diambil, tadi ada nikel, ada manganese, ada ya tergantung nih jenis baterainya, di refine, dipurify, kemudian dari purifikasi itu dilebur, dibenturkan nama sel. Sel itu kalau bisa kita bongkar, kita recycle, kita recovery 100%, kita kan kembali lagi dalam sistem yang sama. That's I think I can't recall your word, tapi kalau saya always say I call it cradle to cradle system. Inggris cradle to cradle tuh ya bahasa kasarnya apa yang Anda keluarkan Anda ambil lagi. Jadi tidak pernah ada kehilangan, terus recovery. I think kita udah lihat di dunia ini dengan terbangunnya smelter, para smelter besar itu udah bergerak ke sana Bu. Udah mencari materi-materi bukan dari mining, tapi dari recovery materi. Nah kembali lagi, recovery materi ini pertanyaan bukan hanya Indonesia tapi seluruh orang di dunia loh Bu. Siapa yang bisa nge-recover 100% itu? Ada yang mau coba mulai lakukan, kembali lagi, economic scale belum ada, jumlah baterainya di seluruh dunia yang dikumpulin nggak cukup. I think readiness at this point, we're not ready. Tapi apakah ke depan ada, saya rasa time will tell. Sama dengan baterai, efisiensi baterai saat ini, kalau kita bicara baterai EV kita masih ngecas 4 jam Bu. Kalau Ibu ingat, saya nggak tahu ini saya ketuaan atau enggak, ini mobile phone dulu, saya ingat di mana-mana mesti bawa baterai kedua Pak, Bu. Kalau enggak yang terakhir power bank tuh. Sekarang we don't need to bring power bank, cuma satu ini udah cukup. That's what we call technology advancement. Jadi I believe, this is my belief, the technology will advance and eventually recovery akan siap dan kembali lagi. Itu akan menjadi satu kesatuan sistem besar di mana dia akan terus berputar. Itu sih dari saya, silakan Pak. Coba saya menjawab dulu kalau industri recycling ya Bu ya. Saya nggak bicara, nggak mewakili dari motor karena saya mungkin masalahnya lebih kompleks baterainya. Tapi kalau saya lihat dari kendaraan four wheeler itu kan besar sekali KWH-nya dibandingkan motor, mungkin 10 kalinya kali ya. Nah, yang terjadi itu adalah waktu saya masih bekerja di Mobil Anak Bangsa, saya beberapa kali didatangi oleh beberapa perusahaan dari beberapa negara yang minta kita berkontrak dengan mereka atau mereka ingin berkontrak dengan customer kita, bahwa nanti mereka yang akan mengambil baterai dari customer kita di sananya. Jadi itu satu yang saya alami. Akhirnya saya jadi penasaran, kenapa sih yang banyak bener yang pingin kayak gitu. Oh ternyata sama mereka itu baterainya itu sel-selnya itu nggak langsung di recycle Bu, itu di reuse. Jadi mungkin dari ribuan sel yang ada di satu mobil, baterai mobil EV, itu mungkin cuma ada sekitar 200 pieces yang rusak. Oke, itu bisa di recycle. Yang lainnya di reuse oleh mereka Bu.
ada dua kemungkinan. Pertama, dia untuk di repackage lagi dan akhirnya menjadi untuk aftermarket ya ininya bisnisnya, atau dipakai untuk di kereta api, Bu. Setelah itu mereka sendiri yang cerita ini kepada saya, bukan saya mengarang-arang. Setelah itu baterai-baterai yang sudah nggak pantas lagi dipakai di kereta api itu masih bisa, Bu, dipakai. Untuk apa? Untuk solar PV, karena dia ditaruh aja di pojok ruangan atau di gudang atau di mana gitu. Jadi umurnya tuh panjang sekali. Enggak langsung kalau saya beli EV sekarang nanti tahun depan harus ganti baterai. Enggak, we're talking like decades, tahunan, puluhan tahun. Saya tahu baterai-baterai lithium ferrofosfate itu umurnya sekarang bisa sampai at least 10 tahun, at least. Setelah lebih dari 10 tahun tergantung kualitinya nanti baru kelihatan tuh degradation-nya. Nah, setelah dia nggak dipakai, itu masih bisa dipakai lagi sama kereta api. That's another 10 years. So 20 years, same batteries. Kemudian masih bisa dipakai lagi di solar PV yang nggak perlu digandong kemana-mana. So it's about another 10 years. So 30 years from now. So we on the way there, 30 years from now, gitu ya, dari 30 tahun dari sekarang, mari sama-sama kita pikirkan. Nah ini banyak ternyata di Indonesia yang sudah mulai tertarik dan bahkan ada satu perusahaan di Cilengsi, saya lupa nama perusahaannya, nanti saya bisa cari tahu untuk Ibu kalau Ibu mau. Itu yang sudah memang kerjanya ya cuman recycle battery saja, gitu. Tapi dia lebih kepada lithium, bukan lithium ya, kemarin nickel metal hydride yang mereka kejar, baterai-baterai mobil hybrid. Lithium mereka sekarang sedang berusaha ke sana, tapi sudah ada. Dan profitable dia, gitu loh. So ini seperti materi material yang berharga gitu. Somebody else will do it gitu ya. Kayak kita buang aja nih aqua di sini, Bu. But for somebody, our trash is a treasure gitu loh. So the business, recycle business is going to happen, no matter what, karena materialnya itu berharga, gitu. Siapapun nanti ya, gitu. It's kalau mengenai regulasinya belum ada, kita bikin regulasinya. Tapi ingat aja bahwa material yang dipakai di baterai itu material yang berharga. Kalau kita melihat itu sebagai sampah, orang lain melihat itu sebagai treasure, Bu. Kurang lebih begitu, Bu, kalau saya lihat. Terima kasih. Pak Andri mungkin? Sebentar ya, Pak. Hah? Apa? Online shop. Iya, baterai recycle ya. Reuse. Oke. Ada yang mau anything you want to add or? No, I just wanted, I think there was also a question who should be responsible. When the predecessors already explained, recycling is a technology business and it's a complex business. Whoever will crack it first will make a lot of money. So it's not about who's responsible, it's who can actually take the initiative and get the advantage out of it. Oke, thank you. Oke, ini sayang sekali mungkin mukanya masih banyak yang ingin ditanya ya kayaknya, tapi saya udah di WhatsApp sama panitia disuruh udahan mbak gitu. Ya mohon maaf ya, seru nih soalnya. Dan seperti yang disampaikan tadi masih banyak yang belum kita tap in ya, tadi dari segi standarisasi, public transport yang katanya sekarang kalau di Twitter tuh Pak, saya kan anak Twitter ya Pak, di Twitter tuh disebutnya SJW public transport. Jadi orang-orang ini tuh sering kritik dengan EV tuh gini, kenapa EV-nya kok cuman private EV gitu, bukan publiknya. Padahal public transport EV itu adalah the greenest EV katanya gitu, kata SJW, social justice warrior kalau nggak salah. Ini yang seumuran saya aja nih kayaknya yang paham. Oh iya, saya juga anak ITB loh, 11 tahun yang lalu. Iya. Apa coba? Nah terus tadi saya juga pengen sekalian mengkonklusi ya, dari presentasinya Pak Andre kita lihat bahwa kalau dari saya lihat ya, itu we actually doing fine ya. Jadi Indonesia ini tracknya udah benar gitu. Banyak yang dilakukan negara-negara maju, majority, itu kita lakukan gitu. Peran public private-nya, terus tadi financing-nya, pembagian peran antara government dan private, itu kita udah arah yang benar gitu, seperti itu. Jadi kalau saya bertemu dengan berbagai macam rekan-rekan yang di luar juga mereka bilang Indonesia tuh ambisius ya, dan
pemerintahnya tuh bagus gitu willingness-nya, seperti tadi yang disampaikan Pak Wilson gitu. Mereka dari industri juga melihat iya kok pemerintah ini diapresiasi gitu, bahwa regulasinya mungkin tadi masih perlu ada yang harus di fine tuning aja gitu ya Pak. Jadi target marketnya dikasihlah ke mahasiswa gitu ya, yang misalnya belum tentu juga benar. Nah kemudian tadi juga bicara soal recycling battery ya, bahwa sekarang itu mungkin masih belum ada, tapi ya itu time will tell gitu ya, dan it's going to happen karena ini tuh mahal gitu. Orang tuh kalau tap in ke situ ya dia akan mengenerate banyak keuntungan seperti itu. Baik, satu hal lagi yang terakhir, belum terakhir deh. Juga soal tadi ya memindahkan knalpot gitu ya. Kita basically doing our part gitu ya. Bukannya kita nggak peduli kalau nanti listriknya dari mana, terserah deh. Yang penting kita secara transport kita ngeluarinnya bukan asap knalpot gitu ya, emisi. Ya basically we're doing our part, tapi kita juga ingin menghayu-hayu. Makanya kita ada EV di IBTKE itu kan karena itu. Karena kita geraknya bareng gitu, saling nyolek lah intinya gitu. Oke, terus terakhir soal standarisasi nih Pak. Tadi kan sebenarnya di-mention juga ya di beberapa slide-nya. Mungkin Pak Wilson sama Pak Rainer ada tadi soal standardization. Untuk electric four-wheeler sebenarnya sudah standar ya, plug-nya ya. Itu bisa dicas di mana aja, basically merek manapun, merek Jepang, merek Korea, merek Belanda, merek Belanda nggak ada ya? Merek mana sih ya, Amerika gitu-gitu ya. Itu semua plug-nya sama, nggak sama lah, ada 3 lah yang bisa dipakai. Tapi untuk two wheeler, nah balik lagi karena kita nggak ada kiblatnya, kita kan masih kita nih yang harus mulai gitu kan. Nah sebenarnya saya tadi ngomong gitu dari BRIN juga sebenarnya kami sedang inisiasi Pak untuk menyusun standar plug untuk pengisian kendaraan listrik roda 2. Sebenarnya ini mohon maaf ya, saya agak manjangin lagi nih, udah di WhatsApp lagi. Jadi ada 2 mazhab Bapak Ibu kalau di Indonesia itu bisa dibilang ya. Mazhab yang pertama itu adalah baterai swapping. Jadi baterainya nggak dicas ya, untuk pengguna itu menukar baterai. Dan yang mazhab yang kedua itu adalah charging gitu, seperti kendaraan roda 4 gitu. Nah waktu itu BRIN ditanya kan, positioning kalian di mana nih? Kalian dukung swap atau charging gitu? Oh dua-duanya kita bilang gitu. Kita bikin swapping iya, kita pelajari, kita ya itulah pokoknya kita desain, kita kerjasama dengan industri gitu ya. Charging juga kita iya gitu, karena kita melihat yaitu nanti ketika technological advancement-nya semakin jauh, baterai kapasitasnya semakin besar, lebih berat lagi itu baterai. Gimana Pak misalnya 18 kilo, itu 20 kilo kita angkat, masukin ke dalam, ya berat gitu kan. Jadi ya mungkin untuk yang seperti itu dibutuhkan charging. Nah itu mungkin kita juga butuh dukungan nih dari terutama asosiasi ya, asosiasi yang hari ini datang gitu ya, dan juga mungkin dari rekan-rekan semua mungkin ada, oh iya berarti standarisasi ini bisa jadi dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya kita, apalagi kita leading gitu ya di electric two wheelers, bisa aja kita ekspor keluar seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas diskusi yang sangat menyenangkan pagi hari ini Bapak, siang hari ini Bapak-bapak dan juga peserta yang ada. Saya akan tutup sesi ini, namun ada penyerahan sertifikat ya yang akan diberikan oleh Bapak Eka, Ketua 4 dari METI ya, Masyarakat Energi Terbarukan, ya Allah ya Rabbi, maaf ya, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Silakan Bapak Energi. Enggak, kalau METI renewable aja Pak. Ya, enggak ada nyunya. Silakan Pak, ke depan Pak.